Selamat siang. Tadinya mau bikin morning talk, ini udah nyiapin ya, dua nih. Terus pas mau shuffle kartunya mau dikeluarin dari kotak, tahu-tahu seperti mendengar jeritan hati seseorang, kayaknya ada yang butuh pick a card. Tapi aku nggak tahu loh, pick a cardnya apa. Ya, jadi aku bikin general pick a card aja buat teman-teman. Aku bacain apa yang kamu pilih ya. Soalnya aku terus terang beneran nggak tahu. Tadi spontan aja berasa kayak somebody out there needs an answer gitu. Ada yang butuh. Ya, kita spontan aja jadinya. eh aku bikin 4 deh ya. Duh, siapakah kamu yang mengirim sinyal SOS ke diriku? Sepertinya sih perempuan. Jadi hopefully siapapun diri kamu atau mungkin kalian yang mungkin ini adalah energi kolektif ya, yang sedang butuh, monggo. Semoga bisa membantu. Niatin aja supaya apapun jawaban dalam kartu ini, pesannya bisa diterima oleh hati dan jiwa. Jadi meskipun pikirannya nggak ngerti ini tentang apa, tapi hopefully dia akan menyusul gitu, karena memang kerjaannya pikiran kayak gitu. Dia ngertinya belakangan, tapi kalau jiwa itu dan hati biasanya udah tahu duluan. Wow. Oke. Itu sudah ada 4, aku shuffle satu lagi. Silahkan udah pilih aja dari nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan. Jadi emang suka gitu teman-teman. Kalau kita hidup berdasarkan intuisi gitu ya, kita mengedepankan intuisi ya, kadang gitu, kita niatnya mau ngapain, kita sudah punya rencana, tapi yang di atas kemudian mengintervensi, ya sudah, jadinya mau gimana, nurut aja. Aku bacain ya, mulai dari nomor 1 yang ini. See, di sini ada kartu soulmate dan datang dengan you are lovable. Yang aku, meskipun kartunya sangat pink, penuh dengan nuansa romantis, dan ini memang tentang asmara, tapi pesannya adalah kalau kamu baru aja diputusin, atau di antara kalian yang mungkin sekarang cintanya sedang kandas, atau menemukan bahwa gebetan kamu ternyata jadian. Pokoknya intinya buat kamu yang sedang patah hati, jangan khawatir, karena kamu patah hati itu sebenarnya membuka jalan untuk true love kamu datang ke hidup kamu. Ya, jadi sekarang ini si orang ini yang make your heart breaking ini, yang bikin kamu sedih, yang dan dia kelihatannya memilih orang lain ya, padahal enggak. Bukannya dia memilih orang lain, tapi dia dibikin sama Tuhan untuk pergi supaya cinta sejati kamu bisa masuk. Jadi di sini dia bilang love who you are as you are created perfectly. Everything about your true self is beautiful. Nah, biasanya orang kalau misalnya patah hati atau merasa ditinggalkan oleh pasangannya, apalagi cewek ya. Cewek itu biasanya kalau lagi patah hati akan pertama kali yang dia rasakan adalah dia tidak cantik. Dia tidak cukup cantik atau dia tidak cukup untuk menjadi pasangan orang yang kabur dari dia atau memilih orang lain, dan dia merasa kenapa itu cowok milihnya
orang lain daripada gue gitu ya. Nah, di sini Tuhan mau ngingetin bahwa eh, bukan itu masalahnya, bukan itu intinya. Jadi stoplah berpikir bahwa kamu kurang cantik. Kamu kurang cantik apa coba nih, kartunya aja udah cantik banget. Dan tetaplah jadi diri sendiri. Jangan sampai ketika orang ini ninggalin kamu, kemudian kamu karena merasa kurang cantik, terus kamu melihat pasangannya dia gitu. Misalnya pasangannya dia dandannya kayak model atau apa, lalu kamu ikut-ikutan mau jadi kayak gitu. Nah, itu jangan, karena diri kamu yang sesungguhnya itu sudah cantik. Jadi biarin aja cowok itu pergi, karena nanti ada cowok yang lebih baik yang memang akan melihat diri diri sejati kamu secantik ini. Jadi memang setiap orang itu punya jodohnya, teman-teman. Jangan dipaksakan. Kalau memang dia sampai pergi dari kita, itu udah jawaban yang paling gamblang ya. Jawaban yang paling jelas-jelas, sebenarnya jangan dipungkiri lagi bahwa dia bukan untuk kita. Karena kebanyakan kalau kita sudah merasa jadi bucin gitu, kadang orang pergi pun kita masih punya ribuan alasan untuk bilang, oh nanti dia akan kembali, nanti dia akan berubah. Percaya deh, that's not the case. Dengan orang tersebut pergi saja, Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia bukan buat kamu. Jadi jangan dipaksain. Please jangan sedih, jangan merasa jelek, jangan merasa bahwa dia satu-satunya laki-laki. Please dong, jangan gitu ya. Ini mau ada yang mau datang, jadi kamu daripada sedih-sedih, mendingan kamu persiapkan diri kamu nih, pantaskan diri kamu supaya dapat pasangan yang baik, supaya dapat pasangan yang pengertian, yang setia ya. Jangan nunggu yang pergi. Kalau sudah pergi dan dia mau balik lagi, malah aku saranin nggak usah deh, karena ini aku ngerasa ini adalah energi baru yang bener-bener lebih jauh lebih bagus dan cocok buat kamu. Jadi jangan nungguin dia, tutup pintu buat dia. Rugi banget kalau misalnya kamu hanya membuka pintu buat dia, nanti your true love tidak akan bisa masuk ke hidup kamu. Ya, dan ini tuh makanya kalau teman-teman pasti pernah dengar, cinta itu butuh keberanian. Salah satunya ini, kamu cukup berani nggak menutup pintu masa lalu supaya cinta sejati kamu bisa datang. Ya, jadi jangan jangan mengeklaim diri kamu adalah seorang pecinta, celah, lover, apalah itu bahasanya. Jangan mengeklaim diri kamu seorang pejuang cinta kalau kamu tidak berani melakukan hal yang benar gitu. Hal yang benar yang sudah semestinya gitu ya. Karena itu tadi, orang maunya enak-enak aja, tapi cinta sejati itu butuh keberanian. Bukannya berani melawan keadaan ya, tapi keberanian di sini adalah berani meninggalkan ego, berani melawan keinginan diri sendiri yang maunya ini, maunya itu. Karena energi cinta sejati ini bukan kita yang ngegerakin. Ini di sini tidak ada ego. Di sini tidak ada keinginan pribadi. Ini tuh yang ngegerakin tuh alam semesta. Jadi kalau misalnya ini sih panjang ceritanya. Kalau mau palingan kalau mau repot sedikit, coba buka live chat yang dimana aku cerita pertemuan aku sama suami aku. Nah, di situ ada contoh gimana alam menggerakkan sementara aku nggak mau dan suami aku juga nggak mau gitu. Uh, Balik lagi ke sini ya. Kamu nggak jelek, kamu tidak kekurangan satu apapun. Kamu hanya salah orang, makanya kamu ditinggalkan. Orang yang benar buat kamu tidak akan meninggalkan kamu, mau seburuk apapun kamu, mau setidak sempurna apapun, di mata jodohmu, kamu adalah sempurna. Ya, jadi gampang sebenarnya. Hidup ini simple. Baik pertemanan maupun romance, kalau kamu mau lihat siapa orang-orang yang jodohnya berjodoh dalam hidup kamu, just be yourself. Dalam berteman juga gitu.
Jadi diri kamu sendiri, jangan pakai topeng, buka apa adanya siapa kamu, jangan sensor apapun, mau kamu ngomong apa, kasih lihat keanehan kamu. Teman sejati tidak akan pergi. Kalau dia pergi, berarti dia bukan teman sejati. Sama, pacar juga gitu. Kalau kamu kasih lihat, kamu nangis jeleknya kayak gini, kamu marah jeleknya kayak gini, lalu dia tetap ada di samping kamu, itu berarti sudah pasti cinta sejati kamu. Ya, so please be yourself because you are beautiful. Jangan takut kalau ada orang pergi, berarti itu kena seleksi alam aja, bukan kamu yang salah, ya. Dan bukan dia juga nggak salah. Dia hanya bukan orang yang tepat dan ada orang yang jauh lebih tepat, so jangan sedih. Hidup masih panjang, orang masih banyak. Jangan sedih. Ayo pilih kartu nomor 2. Hei, lihat deh. Tadi pinky-pinky, lihat ya, pinky-pinky ini sekarang ungu-ungu. Ini spiritual banget. Lihat deh. Ungu-ungu. Ya, di sini ada kartu yang menandakan bahwa perjalanan spiritual kamu itu mentok. Mentok karena kamu mungkin bisa jadi kamu ambisius. Orang kalau ambisius kan kebawa nafsu ya, kebawa nafsu, kemudian menolak ajaran orang lain, menolak masukan gitu. Jadi di sini ada cara-cara kamu sebenarnya yang sudah tidak bagus kamu ulang-ulang terus nih, makanya kayak pola dia spiral. Jadi sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kalau selama ini kamu pakai cara kamu dan gagal, ya udah dong, jangan dipakai lagi itu caranya gitu kan. Misalnya apa ya? Misalnya kamu gak suka sama seseorang dan kamu menghadapi dia dengan marah-marah. Terus orang itu bukannya berubah, malah makin parah gitu. Kemudian kamu pindah lokasi, ketemu hal yang sama, kemudian kamu marah-marah. Nah, itu tidak efektif karena selama ini apa yang kamu pikir itu adalah metode yang terbaik dalam menjalani hidup itu enggak, ternyata enggak. Nah, di sini dibilang cleanse your energy. Ya, jadi ya kamu memang secara spiritual mungkin lebih wise, lebih banyak knowledge spiritualnya. Cuman kebanyakan biasanya orang-orang dalam level seperti ini enggan untuk berkembang karena sudah merasa paling tahu, paling benar dan merasa bahwa dia nggak seharusnya dibenerin orang gitu. Jadi nggak bisa dikoreksi. Nah, jadi katanya ya rilis lah. Rilis kesombongan dan keangkuhan itu dan coba buka hati, buka pikiran dan cobalah cara baru yang mungkin usul itu datang mungkin dari orang yang lebih junior ya. Dari orang yang lebih muda, tapi lebih muda pun bukan berarti dia salah. Kadang-kadang Tuhan itu menyampaikan pesan bisa lewat orang-orang yang di mata kita mungkin lebih rendah dari kita. Mungkin pesan itu atau jawaban dari doa kita itu keluar dari mulut seorang anak kecil atau seorang tukang sapu di jalan gitu ya. Jadi ya di sini sih yang aku rasain coba dilupakan dulu kamu tuh siapa gitu. Kamu anggap aja kamu masih kayak kertas kosong gitu kan dan kamu bersedia menerima jawaban dari segala sumber. Sumber itu nggak cuma dari seorang guru, nggak cuma dari orang-orang pintar, tapi segala sumber. Mau itu dari orang yang kamu temuin di pinggir jalan, mau itu dari tukang sayur, ya. Karena di sini aku ngerasa kamu sebenarnya masih bisa terus berkembang. Kalau misalnya kamu mau mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan itu, tapi datangnya dari orang-orang yang tidak kamu sangka-sangka. Karena selama ini mungkin kamu ngerasa pesan spiritual harus datang dari guru spiritual, gitu. Enggak juga. Kebanyakan malah pesan spiritual itu datang dari sumber atau orang-orang yang kita anggap remeh. Karena
sesungguhnya ya Tuhan itu kadang suka menguji kita seperti itu. Jadi sayang kalau kita hanya menunggu jawaban dari satu hal aja, padahal jawaban dia tersebar ada di mana-mana. Ya, jadi di sini kalau kamu menunggu suatu jawaban, eh, buka hatimu, buka telinga, mata lebar-lebar. Jangan sampai otak kita ketutupan sama dogma gitu. Kadang-kadang kita pun dikasih jawaban lewat film-film yang mungkin mengetes, eh, bukan mengetes ya. Kayak gini deh, aku nggak suka film horor gitu ya. Cuman pekerjaanku sebagai editor film, sebagai translator film, kadang-kadang aku harus mengedit film horor. Nah, kalau bayangin kalau misalnya aku nolak itu film. Pertama, aku akan menolak, pertama rezeki yang aku tolak. Yang kedua, aku akan kehilangan pesan karena aku sangat percaya Tuhan itu ngasih pesan kebanyakan lewat hal-hal sehari-hari yang kita paling akrab dan paling sering kita terima. Kalau aku di kasus aku pasti dari film gitu. Mungkin kalau di kasus suamiku dari video, dia suka nonton YouTube kan, atau buku gitu. Jadi ya jawaban Tuhan itu ada di mana-mana, hanya kitanya harus buka diri gitu. Jangan sampai hanya karena kita nggak suka suatu hal, kita kemudian melewatkan ada informasi yang bagus gitu di situ. Ya, just open up. Ini yang nomor 2. Sehingga, sebelum aku pindah ke nomor 3, sehingga hidup kamu tidak stagnan, karena sebenarnya kamu sedang dalam fase stagnan. Karena kamu selalu melakukan sesuatu dengan metode yang itu-itu aja, which is it doesn't work anymore. Udah nggak berfungsi lagi, udah nggak berhasil lagi cara itu. Jadi sekarang sudah waktunya untuk keluar dari comfort zone, mencoba hal baru, dan coba aja, coba sesuatu yang baru dan jalanin. Nomor 3. Wow. Hmm. Ini lucu, bunganya baby's breath. Breath itu nafas ya. Dan ini ada gambar mulut. Kadang mulut juga dipakai untuk bernafas. Di sini dibilangnya, tunggu. Aku nggak mau baca tulisannya, aku mau baca energinya aja sekarang. Bentar ya, bentar, sabar. Butuh waktu. Ya, jadi kayaknya ada kecenderungan people pleaser, ada kecenderungan suka nyenengin orang banyak. Di sini aku ngerasa bahwa mungkin kamu tipe orang yang memang baik banget, kamu tuh baik banget. Dan niat kamu tuh sangat tulus, tulus banget. Kamu tuh sebenarnya orang yang sangat tulus, tidak pernah melakukan sesuatu itu untuk punya agenda pribadi tuh enggak. Kalau kamu mau nolong ya kamu nolong. Nggak dibales pun nggak apa-apa. Um, Cuman masalahnya, kamu nggak punya boundaries, kamu nggak punya batasan gitu. Self love-nya sangat-sangat kurang. Yang terjadi apa? Akhirnya jadi perbuatan baik kamu itu seperti bumerang. Kamu berbuat baik ke sana ke sini dan merasa tidak dihargai. Karena ya of course, tentunya orang itu sangat jarang yang punya empati dan bisa menghargai orang lain. Nah, lalu apa yang terjadi? Kamu capek, kamu nggak ngerasa dihargai, kamu capek lahir batin, akhirnya kamu marah sama diri kamu sendiri, akhirnya kamu kesel, ngerasa nggak berguna. Lalu apa yang terjadi ketika kamu merasa nggak berguna? Kamu makin pleasing others, kamu makin bikin orang lain senang, kamu bantuin makin banyak orang, makin banyak urusan orang kamu tanganin. Lalu kamu makin capek, apa yang terjadi? Kamu marah lagi kepada diri kamu. Jadi itu kayak lingkaran setan. Semakin kamu capek, semakin kamu ngerasa nggak berguna gitu ya, kayak cepet banget sih gue capek gitu kan, lemah banget sih gitu.
Semakin kamu maki-maki diri kamu, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak bisa memuaskan banyak orang, padahal kamu sangat senang memuaskan banyak orang, semakin kamu berusaha keras memuaskan banyak orang. Ya, jadi di sini ada lingkaran syaiton di rojim yang harus diputusin. Caranya gimana? Stop muasin banyak orang. Ini ada energi yang sangat tersebar sporadis ya. Ibarat kata tangan apa kamu badannya cuma satu, tapi yang mau kamu senengin ada 10 orang. Mau ngapain sih, Cin? Mau ngapain coba kayak gitu? Nggak ada faedahnya. Ya, jadi yang aku lihat nih bunga-bunga putih ini sebenarnya adalah niat-niat baik kamu. Ya, yang mau kamu sebar karena ini banyak banget nih. Anggap aja ini niat baik, satu putik ini adalah satu orang. Tapi banyak banget loh. Cuman kenapa nggak ini kamu kumpulin semua niat baik dan kamu kasih dulu ke diri kamu. Sekarang coba jujur sama diri kamu. Kenapa kamu mau nolongin orang terus-terusan? Dan kenapa ketika kamu tidak bisa nolongin orang kamu kesel? Nah, itu jawab jujur, apakah karena kamu butuh cinta kasih dari orang lain? Apakah dengan membantu orang lain membuat kamu merasa berharga? Padahal kan nggak kayak gitu. Kamu tidak bisa membantu orang lain pun kamu sudah berharga. Waktu kamu bayi aja kamu berharga. Padahal bayi kan kerjaannya cuma makan, tidur, pup, nangis. Udah gitu doang kan. Dia nggak bermanfaat buat orang sekitarnya, tapi dia berharga. Buat orang tuanya dia berharga, buat Tuhan apalagi, makanya dia dikasih kehidupan. So, kamu itu seperti itu. Jangan sampai uh, harus merasa berharga dengan menolong orang gitu ya. Ini capek banget. Energi seperti ini kasihan sih. Aku kasihan banget sama soulnya gitu. Jadi jangan seperti ini. Lihat bibir ini dengan taring-taring ini adalah cacian atau makian kamu terhadap diri kamu sendiri. Ini gak enak banget ya dilihat ya. Tutup aja ya. Tutup. Berhenti merasa tidak berharga. Dan berhenti ngurusin banyak orang. Berhenti ngerepotin diri sendiri. Walaupun kamu ngerasa gak repot ya. Tapi please be honest, jujur aja deh. Memangnya kalau bukan kamu yang nolongin, mereka bakalan mati? Kan enggak. Aku kadang suka gini, aku suka punya kecenderungan seperti ini dulu banget ya. Terus ketika udah kelewatan, aku capek pasti. Nah, sekarang supaya aku bisa kontrol keinginan untuk ini, aku sebelum bertindak, aku tanya dulu ke diri aku. Kalau bukan aku, pertama aku tanya gini, aku sanggup nggak menolong orang itu? Apakah ini cuman kemauan ego aku atau memang aku terpanggil atau merasa ada dorongan gitu kan? Lihat kondisi dulu, oke. Misalnya aku terpanggil, lalu kemudian aku lihat dulu, aku secara fisik dan mental mumpuni nggak ngurusin orang itu? Ya, kita tentunya pengen orang menjadi baik ya. Kita pengen orang hidupnya menjadi lebih baik lagi. Tapi lihat ke kita sendiri, kita tuh punya nggak tenaganya? Kita punya nggak resource-nya? Kita punya nggak waktunya ngurusin orang lain? Jadi jangan sampai nolongin orang, tapi kitanya tepar gitu. Sama, makanya aku nggak terlalu maksain untuk bikin reading dan segala macam karena buat apa aku misalnya bela-belain nih ya supaya subscriber banyak atau aku mikirin nih aduh nanti teman-teman gimana kalau ada yang galau. Aku mikirin diri aku dulu karena kalau aku sakit wah itu duniaku runtuh gitu kan. Dan nggak bisa bermanfaat lagi buat orang ya. So, buat kamu please untuk saat ini tentuin aja satu goal, tujuan hidup kamu apa, dan fokusin energi kamu yang banyak ini ke sana. Percaya sama aku, orang-orang yang kamu pikirin itu diurusin kok sama Tuhan, dipelihara. Jadi ketika kamu tidak bisa membantu mereka, mereka nggak akan mati. Tuhan akan menugaskan jiwa-jiwa lain untuk membantu mereka. Untuk kamu harus membantu dirimu dulu karena kamu masih punya ini.
Selama kamu masih punya ini di hidupmu, kamu belum layak membantu orang. Karena nanti akhirnya apa? Kamu menzolimi diri namanya. Oke, ini yang nomor 3. Nomor 4, you are healed. Bunganya kalendula. Kalendula itu bagus banget buat healing luka di kulit, by the way. The healing you have prayed for is on its way, ya. Jadi ada perubahan baik dalam hidupmu, sedang dalam proses. Again, aku nggak mau baca terlalu fokus sama kata-katanya, aku mau baca energinya dulu ya. Ya. Dah. Sorry. Yang aku tangkap pesannya, sudah tidak perlu ngoyo untuk mengubah suatu keadaan, karena keadaan tersebut kapan berubahnya, bagaimana berubahnya itu sudah Tuhan tentukan. Kamu selama ini berdoa agar sebuah masalah atau sebuah keadaan itu diubah menjadi lebih baik, dan doamu sudah terdengar. Tapi kapan dan bagaimana caranya itu adalah rahasia ilahi. Ya, dan kamu sudah diberi pendamping. Ini kayak angelnya ya. Jadi jangan khawatir dan jangan maksain diri lagi untuk ini walaupun bunganya kuning dan keren gini ya, tapi energi yang aku tangkap pada saat mereka berdua berdampingan adalah di sini aku ngerasa mungkin ada teman-teman yang berdoanya tuh mati-matian, ini luar biasa. Mungkin sampai tirakat gitu ya, mungkin sampai ibadah yang sebenarnya fisiknya sudah tidak sanggup melakukannya karena lelah. Mungkin ada teman-teman juga yang ngejalanin kayak puasa atau rutin sholat malam dan padahal fisiknya tidak sanggup. Jadi energinya itu sudah bukan energi yang baik yang ketangkep sama Tuhan, tapi seperti merongrong, memaksa bahwa ayo dong, gue ingin terkabul ini Tuhan, ayo dong, ini kapan terkabulnya, saya mau ini, saya ini. Jadi begitu, bukan lagi suatu permohonan doa yang indah, tapi sudah seperti anak kecil rewel, ngerongrong, maksa minta sesuatu. Nah di sini dibilangnya ya, pesan yang aku tangkap adalah sudah, kamu nggak usah seperti itu. Kalau mau beribadah yang wajar aja, yang normal aja. Mau menjalani sesuatu, misalnya ini bukan sifatnya ibadah, tapi ada teman-teman juga mungkin yang menjalani kayak meditasi, pakai law of attraction, pakai afirmasi. Nah, segala macam metode itu, kamu sudah melakukannya terlalu keras, dan itu nggak usah. Karena jangan khawatir, Tuhan itu cuma lihat niat yang satu kali diucapkan dalam hati, bukan yang berulang-ulang sampai akhirnya seperti roda yang nggak ada berhentinya gitu. Tuhan kan nggak kayak manusia ya teman-teman ya. Dan kamu juga sudah punya satu penjaga, sudah ada satu penjaga ditugaskan untuk melindungimu. Jadi sudah, jangan memaksa, jangan meminta-minta terus. Sekarang adalah saatnya untuk lebih rileks, hidup jalani dengan yakin bahwa nanti doa itu akan mewujud tepat pada waktunya. Sekarang pokoknya jangan khawatir, kalau mau ibadah, mau berdoa yang normal aja, jangan keras kepala. It's okay kok. Kamu udah baik-baik aja, udah punya ini juga. Sekarang ya udah, tinggal jaga positivity-nya, jaga optimisnya. Jangan sampai kendor keyakinannya bahwa Tuhan akan menjawab dan mewujudkan itu tepat pada waktunya gitu loh. Kalau sekarang belum mewujud berarti memang belum sempurna waktunya. Kalau prematur kan rugi. Yang paling tahu waktunya ya cuman Dia.
Dan ketika itu sudah terjadi, itu udah benar-benar sempurna, nggak cuman buat kamu, tapi buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu, bahkan untuk aku, buat alam semesta. Jadi kesempurnaan waktu Tuhan itu meliputi ciptaannya yang lain, bukan cuman buat kamu aja. Jadi hargailah proses ini ya. Dan ya ini tadi, jangan khawatir. Kamu sudah punya angel yang ngejagain kamu. Oke? Itu saja. Sampai ketemu lagi besok. Semoga sisa hari ini menyenangkan dan tolong jangan sedih dan jangan galau lagi. Dan jalanilah hari dengan santai hari ini ya. Bye-bye.